gitu ya. Yang jelas penelitian itu menggambarkan dengan rinci, dengan gamblang tentang bagaimana data diperoleh dan bagaimana data itu diperlakukan serta dianalisis. Dan tentu yang akan paparkan hari ini itu, misalnya ya, saya menjelaskan jenis-jenis studi kasus itu tidak terbatas dari yang ada di perkuliahan ini aja. Karena metode penelitian itu juga berkembang, dia nggak statis ya, dia dinamis banget gitu. Dan tidak kaku yang jelas, terutama untuk penelitian kualitatif. Melanjutkan. Nah, studi kasus itu adalah sebetulnya sebuah metode yang bisa juga disebut sebagai pendekatan ya, yang digunakan untuk menelaah satu fenomena. Nah, fenomenanya ini itu fenomena non laboratorium ya, artinya realita yang ada, yang nyata, yang natural gitu. Natural di sini artinya nggak dibuat-buat, jadi bukan buatan laboratorium, baik yang sederhana maupun yang rumit. Unit analisis dalam studi kasus itu bervariasi, mulai dari individu, bisa sekolah, bisa komunitas, bisa perusahaan gitu ya. Bahkan bisa negara gitu ya. Unit analisisnya itu bisa negara. Nah, studi kasus tentang penanganan COVID, eh, studi kasus di Indonesia misalnya. Itu kan berarti unit analisisnya satu negara gitu. Itu juga bisa. Kasusnya bisa single case dan atau juga bisa Boneni juga multiple ketinggalan case. capek Nah, ini kita. juga Boneni. selama ini Juga ketinggalan kita capek. mungkin tahunya kalau studi kasus ya single case gitu ya. Walaupun katakanlah single case itu bukan berarti orangnya satu, bukan orang berarti grupnya satu, tapi bisa aja satu grup, satu apa namanya, eh kok satu, beberapa responden itu ada di dalam satu kasus yang sama gitu, single case. Atau bisa juga multiple case. Pengambilan data dalam studi kasus dapat dilakukan dengan berbagai metode, dengan metode analisis data yang juga bervariasi. Nah, pengambilan data di studi kasus itu tekniknya apa aja? Ya, Anda bisa pakai teknik pengambilan data apapun gitu yang sudah dipelajari kemarin. Bisa pakai observasi, bisa pakai wawancara, wawancara mendalam, bisa nggak pakai angket, bisa juga pakai angket gitu ya. Terus bisa dengan studi dokumen, bisa ya macam-macam lah, bisa foto interviewing, bisa video diary, macam-macam. Bisa juga apa namanya, storyboard ya, bisa juga pakai apa, kartu Capek misalnya ya, jadi atau capek apapun mikir tuh. itu gitu ya. Jadi ngambil datanya bisa pakai apa aja Coba sesuai saya sana dengan capek. Anu kesesuaian iya KB non data yang pelajaran akan teh kami kita praktek. ambil. Nah, Kalau bisa saya itu persen rencananya selesai mungkin minggu 100 piece depan kan teh akan bagi 3 kelas ya. membahas tentang Capek berbagai sebenarnya. teknik pengambilan data yang biasa digunakan di kualitatif dan itu inovatif gitu ya. Jadi minggu depan kita nggak lagi kita nggak sorry sorry, saya akan menyajikan itu, kalau belum sarapan begini nih otaknya itu kayak ada apa namanya, kayak ada kotorannya gitu kalau ngomong nggak lancar. Jadi minggu depan saya akan menjelaskan berbagai metode pengambilan data yang inovatif. Selama ini kan teman-teman hanya mengenal apa, wawancara, angket gitu ya. Terus apalagi, observasi sama studi dokumen. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana ngambil data dengan cara storyboard ya. Terus foto interviewing, terus apa tuh namanya, video diary atau bahkan buku harian. Terus juga bisa juga em, video induce interview misalnya kayak gitu ya. Nah, minggu depan kita akan pelajari teknik-teknik pengambilan data yang inovatif, yang nggak gitu-gitu aja.
Hasil dari studi kasus ini dapat digunakan untuk menelaah aplikasi dari teori tertentu, ataupun bisa sebenarnya ini belum saya tambahkan, studi kasus juga bisa untuk ini apa namanya generating teori juga gitu ya. Kalau misalnya kita pakai teknik analisis grounded, hasil analisisnya itu bisa dijadikan untuk dasar pengembangan teori. Ada 3 macam studi kasus yang saya jelaskan hari ini, tapi sekali lagi teman-teman, ini tidak terbatas ya, tidak terbatas yang 3 ini. Kalau misalnya teman-teman lebih ingin mendalami, silakan baca buku-buku tentang studi kasus. Bisa saja desain metode penelitian studi kasus yang saya sajikan di sini tuh udah jadul, misalnya saya tidak update, misalnya itu sangat mungkin ya. Jadi silahkan kalau misalnya nanti tesisnya ada yang menggunakan studi kasus, silahkan teman-teman dalami lagi. Banyak buku-buku yang memang didedikasikan untuk memahami studi kasus ya. Jadi jangan ambil buku metodologi penelitian yang umum gitu, bisa pilih yang studi kasus khusus, itu pasti akan lebih komprehensif lagi membahas studi kasus tuh. Yang pertama, studi kasus eksplorasi ini biasa dilakukan sebagai studi awal dari penelitian yang lebih besar. Jadi memang studi-studi eksplorasi itu kan untuk mengeksplor dulu masalah ya. Penelitian-penelitian saya kebanyakan itu eksplorasi dan apa namanya explanatory, tapi non kausal ya. Lalu yang kedua dapat dilakukan sebelum pertanyaan penelitian ditentukan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cepet nih tesisnya, udah aja studi kasus eksplorasi ya, nggak usah pusing-pusing dulu. Ini apa sih rumusan masalahnya? Ntar aja rumusan masalahnya gitu. Langsung aja ke lapangan dulu. Itu juga dimungkinkan untuk studi kasus eksplorasi ini. Walaupun studi kasus eksplorasi ini bisa ke lapangan dulu sebelum pertanyaan penelitian ditentukan, tapi tetap harus ada rancangan ya tentang apa yang akan dilakukan sebelum melakukan penelitian. Apa yang akan dilakukan, lalu sudah ada bayangan lah ya, kita tuh ketika terjun ke lapangan tuh mau melihat apa, walaupun kita belum punya pertanyaan spesifik tentang topik tersebut gitu ya. Tetap aja kita harus punya fokus. Kalau nggak punya fokus nanti pusing sendiri gitu, apa yang akan kita angkat, karena pada akhirnya jadi menarik semuanya gitu ya. Jadi fokus ini sangat-sangat penting. Lalu studi kasus explanatory. Nah, ini dapat digunakan untuk studi kausal. Untuk menjelaskan penyebab ya, menjelaskan penyebabnya apa, atau menjelaskan antecedent event atau kejadian yang ada sebelumnya yang diikuti oleh fenomena tersebut. Jadi bukan cause and effect seperti di penelitian eksperimen ya, tapi lebih ke studi kausal di sini lebih ke menganalisis apa yang terjadi sebelum fenomena itu muncul. Nah, runtutannya tuh apa sih gitu ya, sehingga kita bisa berasumsi bahwa mungkin fenomena yang terjadi itu didahului ya oleh fenomena yang sebelumnya. Didahului di sini tanda kutip disebabkan. Tetapi kita memang harus sangat hati-hati ketika kita menyebutkan disebabkan atau dipengaruhi ya. Kita bisa aja menyebabkan bahwa sebelum sebelum dia mengalami tantrum gitu ya, dia dihadapkan pada situasi apa-apa gitu ya. Itu explanatory. Dalam analisis datanya untuk explanatory ini biasanya menggunakan teknik persamaan pola antara data yang ditemukan dengan satu preposisi teoritis. Gitu. Preposisi teoritis itu kalau bahasa kuantitatifnya adalah hipotesis ya, itu preposisi teoritis.
Kalau di kualitatif bisa Cibudak bobo gara jadi upload preposisi jurnal teoritis atuh itu ka adalah cenah minggu 10. asumsi-asumsi yang kita Tapi peroleh minggu dari 10 mah abi theoretical gamel kona. framework. Abi teh sok ngadamel jurnal teh sok ngantosan Lalu bobo selanjutnya cenah. studi kasus deskriptif. Nah, Edan. studi kasus deskriptif ini studi Acan kasus yang betat dalam abina. pelaksanaannya dan pengambilan datanya mengikuti kerangka teoritis tertentu. Jadi, bisa ya seperti kuantitatif modelnya. Jadi kita sudah punya Cik abi kerangka ge cenah teori nge-subscribe tertentu, bobo cenah ada sok lalu eta ningali kita jurnal. tinggal ke lapangan Masuk. mengambil data Anu sesuai enem dengan acan kerangka abi. teori tersebut ya. Unit analisis harus sudah ditentukan sebelum penelitian dimulai berdasarkan kerangka teoritis yang dipakai. Nah, ini persis sekali dengan quantitative research. Bahwa unit analisisnya tuh udah, jadi kita kita ke lapangan itu bawa instrumen yang udah jadi gitu ya. Jadi kita tinggal datang ke lapangan lalu mengisi instrumen tersebut atau mengisi apa yang ingin kita ketahui berdasarkan kerangka teori yang sudah disusun. Nah, pemilihan kasusnya gimana? Kasus apa aja sih yang bisa kita jadikan penelitian dengan metode studi kasus? Ada 3 jenis. Sekali lagi ini yang saya sajikan di sini itu bukan hanya segini doang gitu ya. Silahkan explore lagi. Nah, tapi ini saya ambil yang umum saja. Yang pertama adalah Anda bisa memilih kasus berdasarkan familiaritas dengan peneliti. Jadi familiaritas dengan Anda, misalnya saya mengambil studi kasus di sekolah di mana saya mengajar. Nah, itu outlier case namanya ya. Jadi boleh meneliti di sekolah sendiri, meneliti di rumah sendiri boleh, meneliti adik sendiri boleh, meneliti anak sendiri boleh. Nah, itu berdasarkan familiaritas dengan peneliti. Yang kedua, ada kasus kunci. Nah, kalau kasus kunci ini kasus khusus yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya kita ingin melihat bagaimana pola pola katakan ini contohnya ekstrim. Bagaimana cara berpikir seorang psikopat misalnya. Kita tahu di Indonesia pernah terjadi pembunuhan berantai yang sangat mengerikan dan mayat-mayatnya itu atau korban-korban itu ditanam di dalam rumahnya dan di halaman rumahnya ya. Rian Jombang itu. Nah, kasus itu kan kasus yang sangat terkenal di Indonesia dan membuat kaget semua orang. Ketika kita ingin mempelajari bagaimana cara berpikir seorang psikopat atau sosiopat, ya, kita pilih kasus kunci. Oke, berarti kasus Rian Jombang ini bisa jadi kasus kunci yang kita pilih untuk diteliti. Jadi punya karakteristik tertentu, punya kekhasan, punya kekhususan. Nah, atau kalau dalam hal anak usia dini, misalnya ada anak yang indigo misalnya ya, ada anak indigo, terus kita pengen melihat bagaimana seorang anak memproses pemahamannya tentang makhluk goib misalnya. Kita pilih anak indigo ini sebagai kasus kunci untuk menggali informasi bagaimana sih seorang anak gitu ya menginterpretasikan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata gitu ya, oleh mata orang lain tapi sama dia kelihatan. Atau kasus kunci di anak usia dini itu misalnya kasus-kasus sinyal. biasanya kalau kasus kunci itu dia tuh menonjol gitu, kelihatan gitu ya, kelihatan bedanya, karakteristiknya tuh beda dengan yang lain sehingga kita bisa katakan kasus kunci itu tadi. Lalu yang ketiga local knowledge. Local knowledge ini kita nggak perlu mencari kekhususan itu, tapi kita bisa aja neliti keunikan individu ya, keunikan kelompok gitu ya. Nggak usah mencari dia spesialnya apa sih dia gitu.
Nah, kalau yang local knowledge ini kita nyari keunikan per individu. Maksudnya jadi siapa aja boleh diteliti dan boleh disebut sebagai studi kasus gitu ya. Jadi nggak harus dia Upami punya berat untuk apa berat sih specialty, dia kemana punya ya kekhususan gitu ya. paling sinyal Tapi kan pasti di setiap individu, di setiap grup, di setiap kecuali ayah daerah, di video setiap atau sekolah foto itu punya berat keunikan dan berbeda dengan yang lain ya. Nah, itu terus yang di apa namanya semangat diambil sebagai kasus untuk diteliti. enakeun mah dinu eta teh Bagaimana dengan MTS objektivitas lain studi kasus? Studi kasus itu dapat tugas dikatakan lain objektif mah jika masa peneliti dapat menjelaskan upami kolaborasi area kerja sama penelitiannya dan jadi dengan ngalir cara gitu yang apa area masing-masing tersebut gitu diteliti. dinu Jadi Google tetap Drive aja objektif, Google tetap bisa Google Drive kan objektif di Google Drive penelitian-penelitian kualitatif itu selama dalam laporan penelitiannya jadi itu semuanya jelas sekali ya ngerjakan gitu areanya sarang apa, situatedness-nya ambil dosen bagaimana, ambilkan dan dengan cara apa sih apa area tersebut diteliti oleh si penelitinya. Cara tapi kan ngambil dosennya datanya cepet seperti dah dia apa, ngajarkan itu didetilkan di dalam laporannya. sama dia tuh sakit dia kadang Apakah studi kasus ini bisa digeneralisasi? Eh, nah ini jawabannya tuh nggak hitam putih ya. Jadi dari hasil dari studi kasus itu dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memahami kasus yang memiliki karakteristik yang sama dengan kasus yang sudah diteliti. Tetapi nggak bisa kita jadikan nggak akan dasar berat generalisasi untuk kasus yang mirip gitu ya. Tapi memiliki hasil karakteristik yang yang dihasilkan berbeda. Jadi kalau mau digeneralisasi biasa atau di ditarik ekspor kadi kesamaannya gitu ya, batas mungkin bisanya butuhnya hanya dengan kasus-kasus yang betul-betul materi ini sok upload karakteristiknya ya materi sama. Misalnya nih hasil penelitian eh, di Indonesia tuh mayoritas Muslim, apa kan suku dibuka Jawa gitu Google ya, Slide jadi eh, kirimkan mas Jawa dan Melayu gitu ya. Nah, mungkin kalau studi kasus Indonesia itu bisa applicable atau bisa diterapkan juga atau bisa dianggap buka similar atau mirip ya dengan Malaysia misalnya. Atau apa sih yang terdekat dengan Indonesia atau bisa mirip dengan Filipina terus misalnya. open Tapi kalau Filipina kan mayoritas Katolik ya, jadi mungkin akan lebih dekat dengan Malaysia gitu ya atau Brunei gitu. Tapi Brunei terlalu kecil misalnya. Jadi kalau studi kasus Indonesia kita bisa generalisasinya ke negara yang paling mirip lah sama Indonesia gitu ya karakteristiknya. Tapi kerasanya sih nggak ada ya kalau itu. Nah, jadi itu pemaparan saya hari ini. Kita lanjutkan ke diskusi. Silahkan teman-teman kalau mau ada pertanyaan tentang studi kasus. lanjutan Ya, silakan Bu Neni. Bunda. Ya, Waalaikumsalam. izin bertanya Bunda dan teman-teman. Ini nyambung juga dengan pemaparan kemarin kelompok 5 ya. Ada teman yang memaparkan tentang bahwa salah satu jurnal itu menerima artikel kita dengan salah satu referensinya itu metodologinya kuat gitu ya Bunda. Nah, pernyataan metodologi kuat di sini itu seperti apa? Sedangkan kita tahu sendiri kalau untuk penelitian kualitatif kan memang benar kata Bunda, sulit membedakan metode ini harus menggunakan apa sih begitu ya. Tapi barusan Bunda memaparkan bahwa yang penting adalah data itu diperoleh seperti apa dan data itu dianalisis seperti apa. Tapi balik lagi ke bentuk metode analisisnya itu seperti apa. Nah, Bunda ingin bertanya tentang metodologi yang kuat itu seperti apa begitu. Karena saya juga kadang barusan juga di pernyataan Bunda ada tentang konsistensi antara metode kualitatif dengan kuantitatif. Terkadang ketika saya ingin meneliti sesuatu di tengah jalan saya bilang ini sebenarnya bisa pakai kuantitatif juga. Tapi kalau pakai kualitatif juga bisa. Nah, itu juga kadang mengalami kebingungan Bunda gitu. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kalau dalam jurnal-jurnal itu metodologi yang kuat itu bukan
nama ya, bukan nama metodenya apa. Itu mereka biasanya nggak terlalu pikirin itu. Nah, yang dimaksud dengan metodologi yang kuat itu adalah penjelasan kita tentang pengambilan data itu rinci gitu ya. Terus yang kedua, pengambilan data kita itu sesuai dengan paradigma yang kita gunakan, dan pengambilan data kita itu sesuai dengan data yang ingin kita peroleh. Misalnya, kalau kita ingin mengetahui dinamika ya, dinamika perasaan seorang anak ketika menghadapi pandemi COVID gitu ya. Dinamika perasaan itu kan nggak mungkin kita ungkap pakai angket yang diisi dengan skala Likert ya, karena itu tidak akan mengungkap dinamika. Dinamika itu pasti diungkapnya dengan wawancara mendalam. Nah, nanti reviewer tuh akan melihat keterkaitan antara data yang dibutuhkan dengan metode yang digunakan untuk mengungkapkan data tersebut. Metode diupload nusaha. Jadi itu yang dimaksud dengan kekuatan metodologi yang kuat. Artinya metode atau cara pengambilan data yang digunakan itu tepat sesuai dengan data yang ingin digali. Kayak gitu. Istilahnya kalau kita mengukur tinggi badan kan bukan pakai timbangan ya, gitu. Pasti pakai meteran. Nah, nanti reviewer akan melihat ini bener nggak dia ngambil data, mau melihat prestasi belajar gitu ya, mau melihat prestasi belajar, ini kok pakai angket dengan skala Likert gitu, kan nggak nyambung. Kalau prestasi belajar pasti harus pakai apa? Alatnya harus alat tes kan, bukan pakai skala gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua akan melihat juga theoretical framework yang mendasari pemilihan metode. Itu harus nyambung. Jadi sebenarnya kalau di jurnal, kalau nulis tuh yang dilihat dari tulisan kita tuh adalah kesesuaian dari A sampai Z ya, dari awal sampai akhir. Koherensi yang dilihat tuh koherensinya. Metode dan sesuai si metode yang dipilih dengan data yang ingin diungkapkan. Oke, selanjutnya gitu Bu Neni ya. Iya Bunda, terima kasih. Sama-sama. Enggak yang lain kalau ada pertanyaan. Ada yang berencana untuk ngambil studi kasus? Bunda Hani, Ya, silakan. studi kasus itu saya khawatirnya itu kayak nggak kuat, jadi mempertahankan argumennya itu kan berarti harus kekuatan dari si peneliti ya. Terus ya pernah mencoba, cuman kok kayak nggak kuat. Terus teoritisnya apa gitu, lumayan bingung Bu. Nggak kuat gimana maksudnya Bu Ani? Misalnya kan itu ada pendapat dari penelitinya juga harus kencang kan, harus apa namanya, apa ya, kalau bisa mah nggak disanggah gitu ya, kalau ini bisa ditebak ya. Karena itulah mungkin uraian kata-kata kita harus benar-benar bisa meyakinkan bahwa kasus yang kita teliti itu
kesimpulannya tuh seperti apa gitu, tapi tidak ada. Ya kan suka ditanya gini, sudah pernah mencoba eksperimen atau apa ya, bukan eksperimen, sudah dicoba belum itu kasus itu seperti itu gitu. Nah itu jadi bikin jadi mundur lah. Ya kalau saya pikir semua penelitian itu seperti itu Ibu Ami. Jadi semua penelitian itu kan kita harus bisa menjelaskan dengan apa namanya dengan baik ya dan bisa meyakinkan orang yang membaca terutama gitu. Jadi saya rasa sih sama aja dengan penelitian yang lain ya. Tantangannya sama. Yang tadi Bunda Ami jelaskan itu kan terjadi di semua penelitian sebetulnya. Yang Teh Rene ya. Ya, nggak hanya studi kasus aja. Lima menang balik. Iya. Oke, silakan yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau mendiskusikan topik penelitiannya, kan nanti kita akan mempelajari itu tugas akhirnya kan proposal ya. Izin Bun. Ya, silahkan. Mohon maaf Bun, sebelumnya off-cam tadi keluar masuk terus. Ya, ini Bun untuk apa namanya studi kasus untuk judul penelitian kan sudah kemarin dipresentasikan ya mengenai LKPD. Mungkin saya akan masuknya ke studi kasus. Terus untuk pemilihan meneliti ya dengan saya. Studi kasus boleh lembaga saya aja satu gitu. Oh iya. Yang tadi ya outlier tadi. Oh iya, siap. Ya, turun Bunda. Ya, sama-sama. Yes. Silakan Rizka, silakan. Ya, mengenai ini Bunda research and nah di penelitian ya educational design research itu Bunda ya. Ya, nah itu untuk pengambilan sampelnya ada batas minimalnya nggak ya Bun? Terus apa namanya itu pengambilan sampel ini tuh bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan kita atau ada syarat-syarat tertentunya juga ya Bun. Kedua itu kemudian istilahnya untuk EDR ini teh apakah pendekatan kalau metode kan Bunda pernah bilang ini bukan metode ya tapi research activity begitu. Apakah disebut dengan pendekatan atau ada nama lainnya ya Bun? Terima kasih Bunda. EDR ya? Tapi Educational Design Research. Iya Bunda. Terus terang saya nggak mempelajari Rizka. Mungkin kalau gini aja supaya Rizka bisa lebih paham gimana kalau saya tugasi atau di sini ada yang mau pakai EDR juga? Kalau ada yang mau pakai EDR juga itu bisa jadi misal ngegrup gitu ya di satu grup terus coba cari informasi tentang EDR sebanyak-banyaknya terus Rizka malah bisa sharing sama kita EDR itu apa, bagaimana bagaimana melakukannya. Nah dari situ mungkin saya baru bisa ngasih masukan. Oh iya ya. Karena sebetulnya metode riset itu kan ya gitu-gitu aja sebetulnya ya. Cuman saya nggak berani ngejelasin dulu soal EDR karena saya belum pernah baca sama sekali, terus terang aja. Karena satu belum pernah juga saya melakukan penelitian pakai itu ya, pakai EDR itu.
mungkin di dalamnya atau yang bisa apakah ada yang bisa Rizka share gitu pagi ini soal EDR yang Rizka ketahui? Ya sekilas Bunda sempat nyari-nyari. Jadi penelitian EDR ini tuh mengenai penelitian dan pengembangan begitu ya Bunda ya. Jadi ada yang mix methods, tapi yang kalau EDR ini adalah yang pure kualitatifnya begitu. Jadi pertama melakukan analisis kebutuhan dulu, karena di ujung itu goalnya akan membuat suatu produk begitu. Tapi produk ini tuh berdasarkan kebutuhan guru di lapangan. Jadi pertama akan melakukan analisis kebutuhan guru. Ya, kemudian ya mencari tahu apa kesulitannya, apa yang dibutuhkan. Misalkan dalam pembelajaran sains, materi apa yang dirasa paling sulit untuk disampaikan gitu. Bagaimana bagaimana strateginya, apakah juga menemukan kesulitan seperti itu. Nanti dari data-data kesulitan guru itu dibuat solusinya dalam bentuk buku kalau saya begitu Bun. Ada yang dalam bentuk pengembangan media, ada dalam bentuk pengembangan alat edukasi begitu. Salah satunya dalam bentuk buku pedoman begitu. Nah, nanti setelah dilakukan analisis dibuat prototipe. Kemudian saya buat prototipe ini kemudian diuji ke ahli misalkan untuk dilihat bagaimana bukunya keterbacaan, kemudian kelayakannya, kemudian materinya juga sudah komprehensif atau belum. Nah setelah itu didiskusikan kembali bersama guru untuk dilihat apakah ini sudah sesuai begitu. Kemudian dipraktikkan oleh guru di kelasnya untuk dilihat lagi dalam realnya begitu. Kalau sudah mungkin ada revisi sekali, direvisi begitu. Kemudian sampai oke, kata bu guru ini sudah praktis, efektif, misalkan seperti itu. Kata guru yang akan melakukannya ya, menggunakannya. Iya. Ya seperti R&D ya jadinya ya. Iya betul Bunda, tapi kalau R&D itu prosesnya sangat panjang ya Bunda ya. Nah kalau EDR ini biasanya seringnya dilakukan oleh program-program master begitu, dan prosesnya tidak sepanjang R&D, ada validasi, ada maksudnya ada seperti eksperimen terlebih dahulu atau validasi begitu 10 tahapan kalau tidak salah R&D itu. Kalau ini kalau tidak salah cuma 6 tahapan begitu Bunda. Oke, iya. Cuma 6 tahapan ya. Ya mungkin Rizka bisa sharing sama teman-teman, siapa tahu ada yang berminat juga itu ya Rizka ya. Saya pikir kalau misalnya memang akan menggunakan metode itu, pelajari lebih dalam ya Rizka ya, supaya nanti dalam tesis juga penjelasannya itu bisa dipahami dengan baik oleh para penguji. Apakah ini bisa dikatakan sebagai pendekatan, Bunda? Seperti halnya studi kasus begitu. Sebenarnya kita nggak usah bingung dengan istilah ya gitu ya. Sebenarnya kalau di riset itu kan yang dilihat adalah apa sih yang kita lakukan gitu untuk menggali datanya gitu. Kita bisa aja kan kayak tadi yang Rizka sebutkan itu kan seperti research and development yang kita tahu selama ini di UPI itu research and development itu dikatakan sebagai metode ya. Padahal kalau di luar itu kan bukan gitu. Research and development itu ada penelitian dan pengembangan. Betul ya, kalau di luar penelitian itu yang sifatnya eksploratif. Nah, development itu yang sifatnya memproduksi produk gitu, menghasilkan produk. Nah, itu kalau pemahaman di Amerika kayak gitu ya. Di kita mah beda lagi, bahwa research and development metode katanya. Nah, daripada kita liar ya, research and development itu metode apa pendekatan sih? Atau apa sih gitu ya? Nggak usah pusingin itulah gitu, nggak usah mempusingkan istilah
bisa ya kita bisa sebut itu sebagai approach gitu. My approach di pendekatannya Rizka itu adalah EDR, atau bisa juga bilang bahwa itu metode gitu. Itu nggak apa namanya, it's not important lah ya. Siap, kita mikirin ini sebenarnya apa sih gitu. Ya soalnya dalam menuliskan ke laporannya saya ragu begitu Bunda, tapi ya betul, insya Allah jadi lebih yakin sekarang. Iya, kadang-kadang kalau kita udah baca banyak jurnal itu nggak kaku gitu ya. Jadi kayak kalau my approach is I use photo interviewing approach misalnya. Itu kan harusnya metode. Kalau di Indonesia tuh kaku banget kan ngurusin pengertian itu, padahal ternyata nggak kayak gitu juga gitu. Ya. Oke, itu ya Rizka. Ya, silakan yang lain mungkin ada yang mau sharing juga. Bunda mau izin bertanya, Bun? Ya, mangga. Iya. Saat ini Bun, saya tuh masih suka kesulitan dalam memilih teori Bun yang yang sesuai dengan penelitiannya gitu, karena kan saya rencananya mau meneliti yang mengenai persepsi orang tua mengenai sekolah berbiaya tinggi itu Bun. Kadang ada beberapa teori yang kok ini sepertinya mirip-mirip gitu ya Bun, kayak misalnya saya baca mengenai regime of truth, terus ada juga postkolonial gitu, mungkin tujuannya sama tapi saya agak kesulitan kayak membedakan si masing-masing teori ini gitu Bun. Ya karena memang mereka membangun teori di atas teori yang lain, jadi pasti ada kemiripannya gitu ya, pasti ada kesamaannya, cuman bedanya apa sih gitu. Kayak misalnya kalau Foucault itu tentang teorinya tentang kuasa itu ya dia bangun di atas teori kuasanya Gramscian power teori itu. Tapi bedanya Foucault sama Gramsci adalah kalau Gramsci itu yang punya resources, itu yang punya power, kalau Foucault kan tidak gitu ya. Dia bilang bahwa power itu berdinamika gitu, berubah-ubah dari satu orang ke orang yang lain, itu tergantung konteks dia bisa berubah-ubah dan bisa juga didistribusikan gitu. Terus sudah bisa jadi belum tentu orang punya resources dia punya power. Nah makanya pasti ada kesamaan. Terus teori postkolonial itu kan bukan teori postkolonial, tapi dia tidak menggunakan teori yang lain, dia akan menggunakan teori-teori yang lain di dalam postkolonial teori, grup of postkolonial teori itu. Ada yang menggunakan teori Karl Marx, ada yang pakai Foucault, ada yang pakai yang lain gitu ya, ada yang pakai Bourdieu juga gitu ya. Jadi memang di dalam postkolonial teori itu di dalamnya ada teori-teori yang lain juga, hanya membedakan kalau postkolonial teori itu dia fokusnya adalah ke penjelasan apa yang terjadi pada negara-negara mantan negara jajahan. Itu apa yang terjadi pada negara-negara yang dulu dijajah, apa sih dampak dari penjajahan pada negara-negara yang dulu dijajah. Fokus analisisnya ke postkolonial, ke negara-negara pasca jajahan. Fokus analisisnya adalah ke waktu atau periode setelah masa penjajahan berakhir. Gitu Nadira, tapi teorinya di dalam dia pakai Foucault, ada yang pakai Marxist, ada yang pakai Bourdieu, ada pakai critical teori yang lain, pakai Habermas gitu ya. Ada yang pakai banyak macam-macam gitu teori itu. Dan kalau kita baca satu teori itu dia akan pasti akan seperti mirip ya sama teori yang satunya gitu ya. Iya kan mereka saling membangun.
Makanya mereka juga tidak merumuskan teori dari kepalanya dapat hasil tapak ya. Kan hasil baca gitu. Nah, hasil baca dari membaca teori-teori yang lain juga, maka pasti akan menemukan itu intersection-nya, ada singgungan-singgungannya dari satu teori dan teori yang lain. Itu. Nah, gimana sih caranya memilih teori itu? Kalau kualitatif, saya rasa sebaiknya sih ke lapangan dulu ya, baru setelah itu ditentukan gitu. Ini teorinya apa? Menganalisis data. Tapi bolehlah kalau misalnya supaya kita tidak bingung gitu ketika ke lapangan, boleh kita baca dulu beberapa teori, lalu kita pilihlah yang paling dipahami. Jadi gimana sih milih teori? Kamu pahamnya teori apa? Jangan pilih teori yang kamu nggak paham. Gitu. Itu cara milih teori. Kita pahamnya apa? Pakailah teori itu gitu. Yang kita pahami. Tapi kalau gitu apa ya Bun? Takutnya saya malah jadi kesannya maksa karena saya pahamnya teori A, jadi si penelitiannya di drive mengikuti teori itu, atau sebetulnya bisa dihindari kayak gitu Bun? Kalau di kualitatif, teori itu jadi cara berpikir kita. Gitu, ketika menganalisis data. Ya, cara berpikir kan analisis data itu akan diarahkan oleh cara berpikir kita kan. Mau nggak mau. Ya nggak? Iya. Cara saya melihat satu fenomena dengan cara teman-teman melihat satu fenomena pasti beda, karena ada teori-teori yang banyak saya baca, mungkin itu mempengaruhi cara saya berpikir. Nah, itu juga kenapa beda sama teman-teman. Mungkin teman-teman waktu S1 kan banyak tereksposnya ke developmentalism ya, teori-teori perkembangan anak gitu. Teori perkembangan anak tuh yang selalu mengatakan anak tuh ada yang kurang aja kan gitu ya. Benar nggak? Teori perkembangan anak tuh ada milestone-nya, jadi harus di usia segini dia harus bisa apa, kalau belum bisa apa dia tuh kurang, sampai khawatir orang-orang tuh sampai bikin, wah ini anak ini kayaknya harus diterapi padahal baru usia sekian gitu ya. Karena paradigma yang diajarkan oleh teori-teori perkembangan kan seperti itu ya. Nah, itu cara berpikir teman-teman pasti banyak dipengaruhi oleh teori apa yang waktu S1 dipelajari kan gitu. Silakan kalau ada lagi gitu ya Nadira. Iya Bun, terima kasih Bun. Sama-sama. Bunda, ya. Mohon izin bertanya, mungkin ini tadi ada tersinggung mengenai preposisi teoritis, sama kalau di kuantitatif itu ada hipotesis ya Bunda. Mungkin kalau Nuri belum begitu memahami gitu ya untuk membedakannya dan arahnya itu bagaimana, barangkali Bunda bisa menjelaskan ulang gitu mengenai preposisi teoritis ini. Oke Nur, tapi Nur kalau hipotesis mah udah paham ya? Kalau hipotesis mungkin secara singkatnya itu dugaan sementara gitu ya Bunda, yang akan diuji. Ya diuji pakai ya statistik kan? Iya betul Bunda. Ya, udah paham. Nah kalau dalam hipotesis penelitian kuantitatif ya, jadi hipotesis itu biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Tetapi hipotesis itu juga kata kan ya. Kata yang bisa kita gunakan dalam kalimat kita sehari-hari. Misalnya gini, hypothetically speaking. Gitu ya. Kalau misalnya anak hypothetically speaking, kalau anak terlalu dikekang, maka dia akan penasaran dengan hal yang membuat dia terkekang itu misalnya ya. Itu hypothetically speaking, artinya ini belum proven nih, belum terbukti gitu kan.
Jadi kata hipotesis itu bisa sebagai istilah atau terminologi dalam penelitian kuantitatif yang nanti isinya tuh ada hipotesis nol, hipotesis alternatif, ya, yang nanti harus diuji, dan di dalam hipotesis itu pengujian kuantitatif, pengujiannya itu harus bisa menggunakan statistik kan ya. Jadi hipotesisnya di kuantitatif itu biasa menggunakan istilah-istilah komputasi kan? Iya, betul. Misalnya sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, kan kayak gitu. Nah, itu hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Sekarang kalau tadi asumsi teoritik ya, apa sih theoretical? Apa tadi saya istilahnya? Theoretical framework, preposisi teoritik. Preposisi, ya. Preposisi teoritik itu adalah asumsi kita yang muncul dari teori. Nah, itu tuh asumsi sama sih sebenarnya sama hipotesis, sebenarnya belum terbukti. Cuman kalau di asumsi teoritik atau theoretical preposition ini bentuknya nggak harus ada komputasi. Gitu. Ya, benar. Seperti ini theoretical preposisi, salah satu contoh theoretical preposisi ya, satu penelitian. Oke, secara teoritis PAUD itu adalah dunianya perempuan karena 97% guru di PAUD adalah perempuan. Ketika laki-laki masuk ke dunia PAUD, dia akan mengalami tension, ketegangan misalnya. Mengalami ketegangan karena mungkin dia memasuki dunia yang tidak familiar dengan dirinya. Asumsinya adalah bahwa laki-laki itu dunianya maskulin, sedangkan PAUD dunianya feminin. Nah, itu theoretical preposition. Berarti asumsinya itu tawaran kita terhadap asumsi kita terhadap satu fenomena gitu ya, penjelasan. Masih mute ya? Ya, Nur? Iya, Bunda. Ini sinyalnya. Nah, iya. Udah bagus lagi, Bunda. Mohon maaf. Oke. Ya. Jadi theoretical preposition itu artinya bahwa itu tuh teoritik itu tuh secara konsep, secara teoris, secara teoritik gitu ya. Itu bisa terjadi gitu, it can happen seperti itu gitu. Jadi theoretical preposition ini biasanya dimunculkan oleh peneliti itu berdasarkan bacaannya terhadap berbagai literatur. Tapi bukan berarti theoretical preposition ini itu artinya teori. Salahnya di kita tuh sebenarnya kita tuh ada masalah bahasa juga ya. Jadi kita tuh kita tuh berpikir bahwa teori itu harus teori kayak teori Piaget, teorinya Freud, teorinya Vygotsky, teorinya Bernstein, teorinya siapa ya, Foucault, teori Bourdieu dan lain sebagainya. Padahal di komunitas berbahasa Inggris sendiri, teori itu adalah sesuatu hasil pikiran kita, itu juga teori. Jadi theoretical preposition itu hasil pemikiran kita yang kita munculkan, yang dalam riset itu akan kita coba buktikan gitu ya. Akan kita coba cari bukti-buktinya untuk mendukung theoretical preposition kita. Itu, Nur. Ya. Sudah mulai ke gambar, Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Masih berkaitan mungkin ya Bu dengan penjelasan sebelumnya Ibu tadi terkait penjelasan Teh Nuri, di mana teori itu merupakan tidak selalu harus teori kan ya Bu, pemikiran kita juga itu bisa dianggap teori. Nah,
mungkin ada hubungannya juga tadi dengan pertanyaan Teh Nadira dengan merumuskan teori di bab 2 itu sendiri gitu Bu ya. Kalau di tesis berarti di sana itu kita bisa ada hasil diskusi-diskusi pemikiran kita yang diambil dari teori-teori yang kita gunakan seperti itu ya Bu. Atau seperti apa Bu? Yang Dina pernah baca juga gitu salah satu tesis kakak tingkat. Di sana itu dituliskan juga gitu ada semacam mengkritisi teori-teori tertentu, terus juga ada hasil diskusi-diskusi mengenai teori yang ditentang seperti itu Bu, atau bagaimana ya kita merumuskan si teori yang akan kita ambil dalam tesis tersebut gitu Bu. Bagaimana merumuskan teori yang kita pakai di tesis tersebut? Ya Bu. Yang paling ya itu tuh kalau kita paham bagaimana kita menggunakan teori tersebut, itu akan sangat mudah menuliskannya, Din. Nah, permasalahannya yang terjadi pada mahasiswa itu banyak comot teori ini, lalu tulis saja teorinya tanpa tahu bagaimana teori ini akan digunakan di dalam penelitian kita. Jadi cara merumuskan teori-teori di bab 2 untuk tesis kita adalah memahami bagaimana kita akan menggunakan teori tersebut. Gitu. Nah, ini yang agak susah gitu. Jadi tesis-tesis itu saya lihat di tesis-tesis itu bab 2 itu sangat terpisah dengan pemikiran dari penelitinya. Padahal seharusnya itu si peneliti di bab 2 itu peneliti itu menjelaskan bagaimana saya akan menggunakan teori ini. Dan kenapa saya memilih teori ini? Itu di bab 2 itu harusnya begitu. Ya. Terus biasa di-download sebagai PPT. File. Selama ini kan di bab 2 tuh parade definisi ya. Download. Iya betul Bu. Jadi untuk menghindari parade definisi itu sendiri gitu Bu, nanti menuliskannya seperti apa gitu. Untuk menghindari parade definisi, menuliskannya seperti apa? Kamu harus tahu dulu apa yang ingin kamu jelaskan. Diparafrasekan. Misalnya kalau membicarakan batasan ya, batasan definisi tentu aja tetap harus ada di bab 2 itu. Tapi ngomongnya kayak gini misalnya. Yang dimaksud dengan Dina tuh parenting ya? Yang dimaksud dengan parenting di dalam penelitian ini adalah bla 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 gitu ya. Pengertian tersebut terinspirasi konsep parenting yang dikembangkan oleh bla 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 gitu. Nah, hanya dalam penelitian ini parenting misalnya hanya dalam penelitian ini definisi parenting mengalami perluasan ya, misalnya perluasan definisi karena jika A mengatakan bahwa parenting itu adalah dilakukan oleh parent gitu, tapi kalau di dalam penelitian ini parenting itu diperluas menjadi siapapun tindakan atau perilaku pengasuhan yang diberikan oleh siapapun gitu ya kepada anak misalnya. Perluasan ini dimungkinkan karena apa? Jadi tergantung Dina mau ngomong apa. Jadi nulis itu kan nulis itu bukan nyontek ya. Nulis itu menceritakan yang ada di pikiran kita gitu loh, Din. Nah, itu tuh akan kelihatan betul. Tulisan yang memang dari pikiran kita, maksudnya si penulis ini ngerti sama yang nggak ngerti. Kalau penulis yang nggak ngerti itu akan nulis gini, parenting adalah bla 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 bla. Menurut A, parenting adalah bla 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 bla. Sedangkan B menyebutkan parenting adalah bla 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 bla. Demikian juga C, parenting adalah bla 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 bla. Nah, itu tuh sering banget saya dapatkan tulisan mahasiswa menuliskan berbagai
pendapat tentang parenting adalah A, bla 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 bla, B mengatakan parenting adalah bla 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 bla, C mengatakan parenting adalah bla 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 bla. Padahal 3 definisi parenting itu sama. Saya sering banget menemukan itu. Ini kan sama, ngapain ditulis lagi? Walaupun ini sumbernya beda gitu ahlinya. Nah, ini artinya yang nulis nggak paham. Yang nulis itu tidak menggunakan referensi untuk mendukung pikiran dia. Tapi dia tuh cuman menuliskan pikiran orang lain. Nah, itu tuh kelihatan banget di dalam tulisan kita. Jadi gimana sih caranya, Bu, supaya nggak parade definisi? Caranya kita harus betul-betul berpikir. Dan yang ditulis itu adalah pemikiran kita. Yang ditulis pemikiran kita, sedangkan teori-teori tadi itu mendukung pemikiran kita. Jadi misalnya saya punya pemikiran parenting ini loh di dalam penelitian ini, tapi pemikiran saya ini didasari oleh teori-teori parenting yang lain yang udah ada. Gitu. Siapa aja sih yang memberikan inspirasi kepada saya, gitu ya? Kan gitu nulisnya. Iya Bunda Hani, maaf. Ya silakan Bu Ami. Saya tuh gitu, proses saya nulis tuh saya tulis panjang lebar sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lantas kan harus ada ini dari mana, apa studi literaturnya gitu. Baru saya mencari ini kaitannya, bahkan mencari ke jurnal mana nih, yang artikel mana yang sesuai dengan yang saya ungkapkan tadi. Itu terbalik nggak ya Bunda Hani? Gimana Bu? Jadi saya punya kebiasaannya gini, kayak kemarin nulis buat yang di Seameo tentang outdoor activity itu, saya tulis apa pengalaman, hasil penelitian yang saya dapatkan, terus tulis belum semuanya udah gitu, baru pas terakhirnya saya cari ini kalimat ini ada di jurnal mana ya, ada di artikel mana ya gitu loh Bun, kok jadi aneh ya. Maksudnya Bu Ami tuh nulis aja dulu gitu, baru nyari referensinya. Ya. Ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah apa Bu Ami? Yang jadi masalah adalah saya mencari jurnalnya lumayan gitu kan, dari artikel mana nih yang ada kaitannya dengan outdoor activity yang saya maksud gitu kan. Terus artikel mana ya, teori mana ya gitu. Jadi saya mencari-cari gitu Bun. Jadi bukan dari teori terus saya kembangkan atau gimana ya. Ya gitu loh Bun. Pokoknya jadi belakangan baru saya mencari artikel yang berhubungan dengan yang saya tulis gitu. Salahkah seperti itu Bun? Nggak masalah juga. Kalau saya justru banyaknya seperti itu. Karena apa? Karena yang saya tuliskan pemikiran saya, bukan pemikiran orang lain. Dan pemikiran orang lain itu untuk mendukung saya. Nanti saya merasa dalam nulis itu, oh ini butuh referensi nih, baru saya cari referensinya. Nah, cuman kan kita punya kebiasaan baca ya Bu, dan ketika baca itu saya punya bank referensi. Nah, bank referensi itu, jadi saya tahu misalnya udah nulis tuh, saya tulis aja ref, saya tinggal cari aja di bank referensi saya, ini tuh siapa yang kira-kira ngomong ini, saya tinggal search aja, find pakai Ctrl F itu. Gitu, tinggal search di bank referensi saya, oh ini kata-katanya segini. Kan ketika kita baca kita ingat kita pernah baca ini gitu, terus hasil bacaan kita tuh menginspirasi pemikiran kita kan gitu. Jadi misalnya Bu Ami udah tulis aja dulu gitu ya, nggak riuh dulu sama referensi, tapi ketika menulis tuh ditandai ini butuh referensi, nah itu harus cari referensinya apa sampai ketemu gitu. Siap, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, silahkan, ada lagi? Kalau tidak ada ya, silahkan. Ya, silahkan Bu Ais. Ya, berkaitan dengan dedikasi yang barusan katakan, saya jadi dalam mengadakan penelitian menguasai dengan studi kasus. Nah di sini Bun, apakah benar misalkan saya contoh kasusnya seperti ini,
bagaimana psikologis perkembangan anak yang dibesarkan oleh single parent atau orang tua tunggal, apakah bisa Bun kalau misalkan pokok permasalahan seperti itu. Kemudian tadi ada 3 macam studi kasus yang Bunda jelaskan, tetapi mungkin masih banyak lagi ya Bunda selain 3 kasus tersebut. Nah dari penelitian nantinya akan saya lakukan, misalkan apakah hanya cukup memilih satu studi kasus dari yang tadi itu atau bagaimana? Ya tentunya satu aja Bu ya. Itu kan dipilih itu satu aja gitu, nggak mungkin juga semuanya dipilih karena kan beda-beda itu ya. Terus yang tadi apakah bisa psikologis anak dari single parent, nah kayaknya batasannya harus jelas ya Bu ya, psikologis anak itu apa sih? Oh iya. Ya satu itu, yang kedua Ibu latar belakangnya psikologi bukan? Bukan Bun. S1-nya? Bukan Bun. Bukan. Nah, bukan. Ya kalau bukan, saya nggak menyarankan meneliti itu Bu ya. Karena apa? Karena ketika kita meneliti kita tuh harus punya background knowledge ya. Nah background knowledge kita harus kuat. Karena apa? Karena untuk tesis waktu penelitian itu cuma 1 tahun kan. 1 tahun tuh sampai ujian gitu, sampai lulus kan. Jadi Ibu harus punya background knowledge yang baik soal psikologi gitu. Kalau saya sih menyarankan Ibu background knowledge-nya apa? Background Ibu apa? Supaya apa? Supaya Ibu tuh nggak kan banyak waktu lagi buat baca dan mendalami gitu loh Bu. Beda lagi kalau misalnya bisa digunakan untuk mendalami dulu itu tentang perkembangan psikologis anak gitu ya. Sambil kan perkembangan psikologis anak juga kan banyak banget gitu, lebar banget ya. Mau apa gitu, mau fokus kemana. Nah 1 tahun pertama kita mempelajari itu gitu ya, sampai kita punya background knowledge tentang itu. Itu sih Bu Eis ya. Satu lagi Bunda Hani. Ya. Awalnya saya tuh sebenarnya ingin meneliti tentang media pembelajaran gitu kan, berhubungan dengan yang dilakukan di kelas gitu. Untuk penelitian tesisnya itu, apakah memang itu juga bisa saya lakukan juga Bun, karena begini, berarti di sini saya mengkajinya adalah media yang saya rancang sehubungan dengan pencapaian perkembangan anak, misalnya di dalam hal keterampilan berhitung contohnya gitu, seperti itu. Apakah itu bisa Bun untuk bisa dijadikan untuk judul tesis Bun? Bisa, tapi difokuskan aja Bu. Jadi media pembelajaran untuk pengembangan apa? Bisa ya. Gitu. Pengembangan apa tadi Ibu? Matematika. Iya, keterampilan berhitung permulaan. Ya. Misalnya saya merancang media pembelajaran Bun, kebetulan seperti itu, rahasia rancangan sendiri, tetapi mungkin nanti dikaitkan dengan teori-teorinya juga kan ya Bun ya, seperti itu ya Bun. Iya dong, harus. Ya, terus kemudian yang saya bidik itu adalah keterampilan untuk sementara gitu ya, yang ada di saya adalah keterampilan berhitung permulaan pada anak yang ada di kelas saya gitu, subjeknya itu Bun. Seperti itu Bun, apakah itu bisa Bun dijadikan untuk penelitian tesis? Bisa, berarti PTK ya Bu? Iya, betul Bun. Iya. Enggak. Terima kasih Bunda Ani. Ya, sama-sama. Bunda, izin bertanya lagi. Ya, mengenai apa yang tadi disinggung oleh Neng Dina, yang bab 2 ya Bun ya. Saya kan mengenai LKPD, penggunaan LKPD pada penelitian sesuai dengan karakteristik belajar pada anak usia dini. Jadi yang di bab 2 itu, yang dibahasnya itu bukan hanya LKPD atau perkembangan anak dulu, karakteristik anak, terus LKPD, apa gimana Bun untuk pembahasan di bab 2-nya mengenai teorinya?
Harus ini apa, ada kritik-kritik tentang LKPD, teori-teori dasar yang membuat LKPD itu digunakan sebagai media belajar. Oh iya. Jadi ada kritikan ya. Ya, kritik terhadap LKPD, terus dasar teori dari LKPD, penggunaan LKPD di TK. Ya, memang ini sebenarnya dasar teorinya apa? Untuk LKPD ini saya juga ingin mengkritiknya dari LKPD ini kan memang sangat kita harus diminimalisir ya di lembaga itu. Tapi sedangkan kemarin teman saya waktu PPG LKPD masih harus dipergunakan gitu ya Bun. Terus untuk ada teman saya juga yang jadi asesor, LKPD itu memang kecil gitu nilainya. Ya justru saya ingin mengkritik LKPD tersebut gitu Bunda. Ya, coba Ibu cari coba dasar teorinya LKPD digunakan di TK itu apa. Terus udah gitu apa benar LKPD itu tidak boleh sama sekali digunakan, atau sebetulnya LKPD boleh aja digunakan asal isinya kayak apa kan gitu. Iya, betul Bun, betul. Saya juga pernah baca-baca jurnal. Coba dilihat penelitian-penelitian yang ya, gimana Bu? Iya Bun, mohon maaf ini jadi suaranya timbul tenggelam sinyal, mohon maaf. Jadi gini Bun, saya baca-baca jurnal, jadi LKPD yang digunakan itu seperti yang di pembelajaran itu nota gitu, terus buat pembelajaran di sentra bermain peran gitu. Nah, untuk majalah-majalah seperti itu memang harus diminimalisir gitu Bun. Itu Bun. Terus untuk LKPD tersebut memang kebanyakan itu bukan di TK gitu, hanya untuk pengenalan matematika di SD, di SMP gitu. Tapi memang ada beberapa jurnal yang LKPD bisa digunakan di TK gitu Bun. Itu antar bangsa. Iya, kenapa katanya? Itu dijelaskan di bab 2. Oh iya. Siap Bun. Oke. Ya. Berarti di bab 2 itu memang fokus ke LKPD gitu. Jadi perkembangan anaknya itu nggak dibahas Bun. Apa gimana? Iya. Ya, Ibu membahas perkembangan anak, Ibu mau bicara apa? Maksudnya bahwa LKPD itu sesuai nggak dengan perkembangan anak gitu untuk digunakan di PAUD itu? Apa gimana Bun? Apa langsung kita fokus membahas LKPD aja di bab 2 itu? Jadi gini, Ibu harus punya theoretical preposition kan? LKPD itu boleh atau tidak itu Ibu harus punya theoretical preposition. Nah, theoretical prepositionnya itulah yang Ibu tulis di bab 2. Oh iya, siap Bun. Gitu. Kalau menurut Ibu LKPD itu tidak sebaiknya digunakan di TK, kenapa? Alasannya apa? Nah, kalau Ibu mau nulis soal perkembangan anak, semua tulisan tentang perkembangan anak itu harus dikaitkan dengan penggunaan LKPD. Oh iya. Iya, Bun. Iya. Ya. Atur nuhun Bunda. Ya, sama-sama. Ya, silakan ada lagi yang lain? Kasih Kak Bonita mah. Bunda boleh bertanya? Ya, silakan. Begini Bunda, bagaimana membatasi atau kan yang saya ambil sekarang untuk penelitiannya adalah tentang sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak di Garut itu baru ada 4. Nah, yang saya ingin teliti adalah tentang bagaimana pembelajarannya. Terus dari sekolah penggerak itu sendiri kan ada kurikulumnya, terus ada kebijakannya, terus tentang pembelajaran kepada anak-anaknya gitu, di sekolah gitu.
Terus apakah harus dipersempit gitu agar agar lebih fokus itu pada satu masalah, atau memang tentang sekolah penggerak itu dari semua aspeknya kita ambil gitu untuk diambil sebagai penelitian gitu, Bun? Itu tergantung kamu batasannya apa. Oh gitu, Bun. Ah iya. Bagaimana batasan apa? Batasan penelitian yang menentukan kan peneliti, bukan saya. Oh iya. Saya tinggal nanya justifikasinya aja. Oh iya. Iya, Bun. Ya. Makasih, Bun. Saya kan tinggal bertanya justifikasinya apa. Oke. Ada lagi? Bunda, izin mengkonfirmasi juga, Bunda. Ya. Mengkonfirmasi pemahaman begitu. Kalau kemarin kan dalam bukunya Personal itu dijelaskan kalau dalam judul itu komponen yang utama itu kan ada fenomena utama, kemudian ada partisipan dan ada lokasi begitu ya. Kalau misalkan kasus saya di mana si partisipannya itu beragam, berarti kan saya mengambil sampel guru beberapa begitu, kemudian juga tempatnya pasti beragam. Apakah dalam judul itu mencantumkannya apa ya, atau seperti apa ya? Terus juga ya, jadinya boleh bebas gitu, Bunda. Judul banget dipikirinnya terakhir. Ngapain mikirin judul sekarang? Kita mikirin langkah-langkah penelitiannya yang sekarang itu. Judul mah nanti bisa dipikirkan. Oh, jadi nggak masalah di awal itu judul salah juga begitu ya, Bun ya? Iya. Oke. Lalu mengenai ini, Bunda, sama tadi mengenai kajian teorinya begitu. Kalau misalnya saya ingin mengangkat membuat mengembangkan sebuah buku di mana di dalamnya ada pengayaan materi terhadap X, materi konsep X begitu. Apakah konsep X ini juga masuk ke dalam kajian teori, atau di dalam kajian teori itu cukup bagaimana misalkan terkait dengan teori-teori yang berhubungan dengan definisi operasional begitu, Bunda. Kalau misalkan jadi saya mengembangkan buku ajar pada pembelajaran sains begitu, di dalamnya ada penguasaan materi, kemudian juga ada mengenai bagaimana pembelajaran itu dapat mengkonstruksi pengetahuan sebagaimana fungsinya pembelajaran sains begitu. Di dalam kajian teori ini, apakah saya juga memasukkan si materi sains tertentunya? Nggak usah. Oh, tidak usah ya, Bun. Jadi cukup tentang teori pembelajaran sains itu ya, Bun ya. Bagaimana misalkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seperti itu, Bunda, strateginya. Iya. Saya tuh bilang iya kok. Menurut saya gini ya, sebagai reviewer nanti saya penguji itu, yang saya lihat itu adalah koherensi berpikir penulis. Jadi yang saya lihat di tesis itu adalah koherensi berpikir penulisnya. Jadi bukan ini ada nggak, itu ada nggak, bukan gitu ngelihatnya tuh. Apa yang dituliskan setiap penulis ini di dalam bab 2, di dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu koheren nggak sih? Relevan nggak sih? Nah, itu relevan atau enggaknya itu saya lihat kan dari awal, dari bab 1 pertanyaan penelitiannya apa, terus di bab 2 dia menjelaskan apa, nyambung nggak penjelasan bab 2 ini dengan bab 1-nya, nyambung nggak bab 2 ini dengan bab 3, bab 4-nya gitu. Jadi kalau misalnya
harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, nggak bisa jawab saya. Itu yang nentuin kepala peneliti. Ya. Nah, tadi Rizka mengatakan definisi operasional. Nah, itu juga definisi operasional itu kan hanya diperlukan di penelitian kuantitatif yang akan menumerisasi, merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, menjadi numbers. Makanya perlu ada definisi operasional. Kan gitu. Definisi operasional tuh nggak harus ada di setiap penelitian, hanya harus ada di penelitian kuantitatif, karena dia akan merubah konsep abstrak ke konsep angka, sehingga harus ada definisi operasional. Definisi operasional itu apa isinya? Isinya adalah bagaimana data abstrak tersebut diubah ke dalam bentuk angka. Itu definisi operasional tuh. Selama ini definisi operasional yang ada dituliskan mahasiswa itu definisi konsep, masih bukan operasional. Itu selalu saya jadikan masalah kalau pas pas ujian. Kalau saya dikasih nguji yang kuantitatif. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh sebagai penguji, dosen tuh hanya pembaca sebetulnya. Nah kalau misalnya kita baca yang tulisan yang saya baca itu nggak masuk akal, ya pasti akan diprotes kan gitu. Jadi yang penting itu adalah koherensi tulisan. Apapun yang dimasukkan oleh Rizka di bab 2 itu bisa relevan kalau menurut Rizka relevan. Tapi nanti kan penguji akan melihat ini kok nggak relevan, kayak fokus dari penelitiannya adalah mengembangkan satu model pembelajaran sains ya. Terus tiba-tiba di dalam bab 2-nya tuh ada cara mempelajari ada materi tentang perubahan bentuk. Menyublim adalah bla 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 bla, mencair adalah bla, kan itu jadi nggak relevan. Jadi itu nggak perlu ada. Kontennya sendiri nggak perlu ada di bab 2, konten sainsnya. Karena penelitiannya bukan masalah konten sains kan? Masalah penelitiannya itu adalah tentang bagaimana mengembangkan metode pembelajaran sains kan? Bisa dipahami. Misalnya mau mengembangkan metode atau mengembangkan media pembelajaran untuk mengembangkan media pembelajaran atau metode pembelajaran pada anak ya. Misalnya mengembangkan cooking class lah gitu ya, untuk pembelajaran sains. Terus di bab 2-nya ada resep membuat omelet, kan nggak nyambung, nggak perlu itu. Itu nanti di lampiran aja itu. Itu Iya, Bunda. Sama-sama. Ada lagi silahkan. Sampai jam 9 aja ya. Molotok di luar kepala. Cik seintan, ibu bosan neng, boro-boro neng ibu kayak bosan. Iya mikirnya, kurang mau bosan da batu macan nih. Tidak ada. Nah gitu. Api-api terus tinggalin bahaya lah. Jadi gue diperbarui deh yang menarik, diperbarui nambah naon gitu. Misalkan, iya dah Nita, kok itu lagi daripada liur asal jadi. Kalau ada yang mudah nggak ada kelas AB ya, ini mah satu kelas ya kalau semacam mah ya. Aku mendukung semangat. Bunda. Di kelas A sama B Bunda. Oh iya, ada 2 kelas ya. Kelas A siapa yang nggak datang? Di kelas A di Zoom yang tidak ada Teh Andriana Tanjung, Teh Tirja, sama Teh Fatihah. Tadi Teh Fatihah ada. Oh, Teh Fatihah ada? Ada. Oke, kelas B. Oh, kelas B masih Teh Nur Latifah Tunisa aja Bunda.
Oke, terima kasih ya semuanya. Oh iya, Bunda mohon maaf kalau untuk PPT yang tadi Bunda sudah share, boleh minta Bun nanti biar di nanti diupload di spot. Oh, diupload di spot. Iya, Bunda. Di bagian yang studi kasus ya. Iya, baik Bunda. Pertemuan 12 berarti ya Bunda. Ya. Baik, makasih. Padahal ini Bun. pertemuan 13 kan ini ya. Iya. Oke. Makasih ya. Sama-sama Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,